Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tuntut transparansi pengelolaan dana desa, warga desa Senggigi, Lombok Barat mendatangi kantor inspektorat. Diduga mengedarkan obat keras, seorang mahasiswa di Bima diringkus polisi. Cuaca ekstrim, sejumlah hewan ternak di Lombok Barat mulai terjangkit penyakit mulut dan kuku. Seorang mahasiswa berinisial MD 35 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Bima karena diduga mengedarkan obat keras di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di pinggir jalan desa Talabiu, Kecamatan Woha, usai mengambil paket berisi obat keras dari sebuah jasa pengiriman antar daerah. Saat digeledah, polisi menyita 15.000 butir obat keras jenis tramadol yang dikirim dari Pulau Jawa. Dari hasil interogasi, obat tersebut dipesan dari Jakarta dan rencananya akan diedarkan di sejumlah wilayah di Kabupaten Bima. Berawal adanya informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi, dalam hal ini dalam bentuk obat-obatan jenis tramadol sebanyak 15.000 butir dibawa oleh seseorang terduga yang kemudian kami amankan di TKP depan kantor JNE di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 196 junto pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bima, Emi Kusuma melaporkan. Sepasang kekasih bernama Wawan dan Amalia diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika di wilayah Kecamatan Labu Api. Terungkapnya kasus tersebut setelah polisi menangkap Amalia di pinggir jalan perumahan diduga sedang menunggu pembeli. Dari keterangan Amalia, polisi kemudian membekuk Wawan yang merupakan pemilik barang dan merupakan kekasihnya. Polisi menyita 2,23 gram sabu-sabu, alat isap, dan ponsel sebagai barang bukti kejahatan. Selain sebagai pengedar, keduanya merupakan pengguna narkotika karena hasil tes urinnya positif. Kami berhasil melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, terhadap tersangka berinisial E alias A. Yang bersangkutan merupakan warga dari wilayah Lombok Tengah. Kemudian setelah melakukan penangkapan, kami lakukan penggeledahan terhadap yang bersangkutan, dan dari yang bersangkutan kami berhasil mengamankan satu buah klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2,23 gram. Dari hasil interogasi, yang bersangkutan menjelaskan bahwa mendapatkan barang bukti tersebut dari pacarnya berinisial N alias W yang tinggal bersama di wilayah Desa Prapen, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Jual ke dia di mana? Sama teman. Siapa? Madre. Di mana dia? Di sana Mekarsari. Mekarsari. Udah biasa di sana. Enggak sih, karena dia yang nyari, saya cariin. Kalau ada pemesanan, Iya. baru kamu pesan di sana, Iya, terus cariin. kamu kasih ke Iya. pemesannya gitu. Biasanya kamu transaksinya di mana tempatnya biasanya? Kamu yang ngantren atau orang yang beli yang ngambil ke kamu? Ke Saya antarin dia. Oh, kamu yang ngantren? Iya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 dan 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Biar terang semuanya. Seorang mahasiswi berinisial RYA, 26 tahun, ditahan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA, Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram, karena diduga mengaborsi janinnya. Tersangka ditangkap atas informasi masyarakat yang melaporkan adanya tindakan aborsi ilegal di sebuah rumah kos yang menyebabkan korbannya mengalami pendarahan hebat. Polisi menindaklanjuti laporan tersebut dan mengamankan RYA setelah kondisinya stabil usai dirawat di rumah sakit. Dari pemeriksaan sementara, pelaku nekat mengaborsi janinnya karena tidak mengetahui siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Polisi juga mendalami dugaan adanya pihak lain yang terlibat membantu pelaku menggugurkan kandungan. Kalau keterangan daripada si pelaku menjelaskan melakukan hal tersebut karena saking bingungnya dia tidak mengetahui siapa orang yang akan dimintai pertanggungjawaban karena yang bersangkutan sendiri tidak mengetahui siapa bapak biologisnya. Akhirnya memilih jalan pintas dengan memesan obat penggugur, dan untuk tempat pemesanan dalam proses penyelidikan dibantu dengan rekan opsional. Akan kita tindak lanjuti para pihak yang terlibat tentunya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 77A ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Peringgarata berinisial TKH ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah karena diduga mencabuli sejumlah santriwatinya. Tersangka akhirnya ditahan setelah polisi melewati serangkaian pemeriksaan terhadap korban yang melaporkan adanya dugaan pelecehan seksual atas dirinya. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga mengantongi hasil visum korban yang menguatkan terjadinya tindakan asusila. Dari keterangan korban, pelaku mencabuli 3 santriwati di lingkungan pondok pesantren dan salah satu rumah korban. Modusnya, tersangka mengiming-imingi korban dengan bujuk rayu dan janji doktrin transfer ilmu pengetahuan agar korban mau dicabuli. Ada dua tempat. Jadi di dalam pondok pesantren, kemudian satu di rumah korban yang melaporkan sesuai dengan yang ada di laporan polisi. Kalau modusnya? Kalau modus, jadi beliau ini seorang pimpinan pondok pesantren, kemudian yang korbannya ini adalah santriwatinya sendiri. Jadi dalam proses belajar mengajar, tersangka membujuk rayu korban ya dengan mengajak ke ruang guru, kemudian setelah ada di sana jadi merayu dan melakukan perbuatan asusila. Ada iming-imingnya nggak misalnya? Ya, ada dalam proses. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.